Lalu sebenarnya selama ini bagaimana pengawasannya dan juga bagaimana perkembangannya di lapangan? Saya akan mendiskusikan hal tersebut bersama dengan Bupati Blora Arif Rohman dan juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia. Selamat sore Pak Bupati, Pak Arif dan juga Mbak Anggi. Selamat sore. Selamat sore, Baik, Mbak Saja. baik. Pak Selamat sore, Pak Bupati. Baik, Pak Bupati, saya mau mengetahui dulu bagaimana kondisi terakhir dari informasi yang kami terima, api belum berhasil benar-benar padam ya, Pak? Ya, kondisi sore hari ini belum bisa dipadamkan. Ini dari Kementerian SDM, dari Dirjen Migas, dari Pertamina, SKK Migas sudah turun ke lokasi. Nah, nanti setelah dari lokasi kita rencana mau rapat gabungan untuk menganalisa perkembangan terbaru nanti seperti apa langkah-langkahnya. Kendalanya apa, Pak? Kendalanya secara teknis mungkin kandungan gasnya mungkin masih besar sehingga sementara dilokalisir di sekitar api ini dikasih tanggul-tanggul agar tidak meluas ke area yang lain. Baik, Mbak Anggi tadi dikatakan bahwa dari pemerintah Kabupaten Blora ini juga bekerja sama dengan Kementerian SDM setidaknya untuk memadamkan terlebih dahulu nih Mbak. Sejauh ini dari Kementerian SDM seperti apa untuk membantu memadamkan apinya? Baik, terima kasih Mbak Saja. Sebelum saya jawab, sebelumnya kami mungkin mau menyampaikan turut duka cita mendalam atas meninggalnya korban jiwa ya dalam peristiwa ledakan sumur minyak masyarakat yang terjadi di Blora. Yang pasti sejauh ini ketika peristiwa terjadi kami langsung melakukan koordinasi untuk membantu proses pemadaman. Dalam hal ini seperti yang disampaikan Pak Bupati tadi, Kementerian SDM melalui Ditjen Migas sudah langsung berkoordinasi dengan tim lapangan untuk membantu proses pemadaman. Kita tahu ini tidak mudah untuk melakukan proses ini. Seperti yang disebutkan masih ada kandungan gas di dalamnya. Namun demikian yang paling penting Mbak Syaza dalam hal ini adalah ini menjadi pengingat untuk kita semua bahwa berbahayanya ketika aktivitas pengeboran yang dilakukan oleh sumur minyak masyarakat ini tanpa adanya mengedepankan safety aspek atau aspek keamanannya. Ini juga sejalan tentunya dengan Peraturan Menteri SDM nomor 14 yang baru saja dirilis tahun 2025 terkait dengan pengaturan untuk kerjasama untuk pengelolaan sumur minyak untuk peningkatan produksi minyak dan gas. Ini jadi momentum penting bahwa aspek keselamatan itu adalah hal yang utama, terutama untuk sumur-sumur minyak masyarakat yang ada saat ini. Baik, Pak Bupati, bagaimana kemudian kondisi warga sekitar dan juga korban? Jadi kemarin kami mewakili pemerintah dengan jajaran Forkopimda, dengan perwakilan SDM juga, kita ke lokasi untuk memberikan bela sungkawa sekaligus bertakziah. Kebetulan kemarin masih kita bisa mensolati, kemudian memberikan bantuan keluarga yang meninggal kita kasih santunan dan juga untuk korban kebakaran rumah yang terbakar juga kita kasih bantuan. Dan untuk masyarakat yang terdampak ini sementara kita ungsikan di sekitar rumah warga yang aman, jadi rumah saudara-saudaranya, termasuk di balai desa, kita sudah siapkan juga dapur umum dengan kepolisian, dengan TNI, dengan dinas terkait, Kementerian Sosial. Ini kita siapkan untuk dapur makan untuk para pengungsi ini. Dan termasuk juga ada sapi, hewan, dan sebagainya ini juga kita ungsikan juga. Jadi alhamdulillah kondisinya bisa teratasi untuk para pengungsi. Baik, Pak Bupati, sumur ini memang dikelola secara tradisional oleh masyarakat sejak kapan Pak? Apakah memang sudah lama atau seperti apa? Jadi pasca terbitnya Permen 14 ini sebenarnya kami dapat tugas untuk menginventarisir sumur masyarakat atau sumur rakyat yang ada di Blora. Dan sampai kemarin terdata hampir sekitar 4.000 sumur. Nah, salah satunya di daerah Gandu ini satu desa itu mereka mengusulkan hampir sekitar 60 sumur. Nah, di aturannya mestinya itu ketika tahapan menuju legal ini mereka belum boleh melakukan operasi. Nah, oleh karena itu kami juga
meminta kepada aparat untuk sumur-sumur yang lainnya ini untuk bisa di stop dulu. Jadi untuk memenuhi legalitas ini kan masih harus ada tahapan-tahapan yang harus dijalankan. Berarti ini adalah oknum yang memang sudah kita kasih sosialisasi karena arahan dari Pak Menteri SDM untuk dilakukan sosialisasi sudah kita lakukan, tapi ternyata di lapangan ada oknum-oknum yang tidak taat terhadap sosialisasi yang kita lakukan ini. Baik, 60 sumur tersebut sebenarnya sudah dihentikan sementara. Namun sumur yang terbakar ini kemudian ada oknum yang tidak menghentikan sumur tersebut. Ya, jadi ini lokasinya juga di tengah-tengah penduduk, yang mana ternyata terjadi kejadian ini yang kita tidak harapkan ini. Dan kita sudah koordinasi agar sumur-sumur yang lainnya untuk bisa dihentikan. Baik. Mbak Anggi, bagaimana sumur-sumur yang kemudian telah diinventarisir ini oleh pemerintah setempat, akan dilakukan penertibankah, akan ditutupkah, atau akan seperti apa? Ya, yang pasti sesuai dengan peraturannya, dalam proses perbaikan tata kelola ini kan dikasih waktu 4 tahun ya Mbak ya. Mulai dari keluarnya permen ini akan ada proses. Pertama tadi inventarisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini tentunya seperti di Blora atau tugas dari Pak Bupati dan juga Pemda setempat, dan kita juga terus mendorong proses inventarisasi yang terjadi atau yang berlangsung di seluruh wilayah. Yang kedua, jika dalam proses sosialisasi dan juga proses berlangsungnya permen ini ada sumur baru, maka itu akan masuk dalam kategori ilegal. Maka terkait hal ini penegakan hukum akan dilakukan. Dan untuk sumur masyarakat yang Ya, silakan Mbak. Untuk sumur masyarakat yang kondisinya baru dan dalam proses permen ini berlangsung sosialisasi, itu akan dilakukan penegakan hukum, termasuk juga sumur-sumur ilegal seperti ini. Jadi perlu kami tekankan juga Mbak Syaza bahwa dalam 4 tahun ini tidak boleh ada lagi sumur baru, dan permen ini berlaku untuk sumur masyarakat yang existing, yang sudah ada, yang sudah berjalan. Jadi nanti dalam proses inventarisasi nggak boleh tuh muncul dilaporkan wah sumur masyarakat memanfaatkan, mungkin dalam tanda kutip seperti ini ya, kalau ada masyarakat yang menggunakan momentum permen ini untuk melakukan pengeboran baru, itu tidak diperbolehkan, maka akan diambil langkah hukum penertiban, bahkan juga tidak tertutup kemungkinan akan ditutup karena itu tergolong sumur ilegal jatuhnya. Jadi ini akan diatur. Penting juga kami sampaikan, permen ini fungsinya ini nih Mbak Syaza, untuk meminimalisir peristiwa seperti ini. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh pemerintah, dalam hal ini Pak Menteri SDM menjelaskan dengan adanya Permen 14 2025 ini, maka akan dirapikan ini tata kelola untuk sumur masyarakat sehingga sesuai dengan kaidah yang baik. Artinya untuk good engineering practices-nya berjalan. Kenapa? Karena kita tahu banyak sumur masyarakat tradisional ini yang belum mengindahkan aspek keselamatan, keselamatan kerja para pekerja sana, kemudian juga aspek kelestarian lingkungannya juga tidak terjaga. Dengan adanya permen ini, maka itu akan diatur nantinya. Karena masing-masing sumur masyarakat yang sudah ada ini akan dinaungi nanti oleh satu BUMD, koperasi, dan juga UMKM. Nah, mereka lah yang nanti juga akan bertanggung jawab terhadap keselamatan pekerja, kelestarian lingkungan, tentunya bekerja sama dengan K3S jika sumur itu berada di wilayah kerja K3S tertentu. Baik, Demikian. Mbak Anggi, itu artinya sumur-sumur yang sudah ada sejak lama akan diberikan legalitasnya. Ada kriteria tidak, Mbak? Kalau kita berbicaranya mungkin tidak sekedar dari, mungkin kita harus merubah diksi ya, dari ilegal ke legal, tidak seperti itu, tapi lebih kepada mengatur tata kelolanya. Karena kita tahu sumur masyarakat ini yang saya sebutkan tadi belum mengindahkan beberapa aspek tuh, aspek keselamatan dan juga kelestarian lingkungan. Nah, untuk kriterianya sumur-sumur yang akan kita kerjasamakan dalam pengelolaan bagian wilayah kerja sesuai permen ini adalah pertama sumur-sumur tua, sumur yang sudah ada sejak zaman Belanda ya. Kemudian ada sumur idle atau idle well yang akan kita bantu nih untuk di sumur tua direaktivasi lagi, idle well juga
akan diaktifasi kembali. Tentunya dengan kerjasama dengan K3S, bentuknya ada kerjasama operasi, kemudian ada kerjasama dalam hal teknologi. Selain itu juga kalau untuk sumur tua ini kan sudah ada aturannya sesuai dengan Permen SDM nomor 1 tahun 2008. Jadi kriterianya yaitu bukan sumur baru. Jadi kalau kemarin Mbak Saja mungkin sempat mendengar rame itu ya di sosial media bahwa boleh ngebor, masyarakat boleh ngebor sumur baru. Nah itu salah total, salah pemahamannya. Jadi dalam konteks ini, Permen 14 ini mengatur sumur yang sudah ada, yang existing, yang sudah berjalan. Tidak boleh ada sumur baru dalam proses ini ke depannya. Jika ada, maka itu akan dikategorikan sebagai sumur ilegal dan akan ada penegakan hukum untuk ini. Dan terkait peristiwa di Blora, Kementerian SDM dalam hal ini Direktorat Penegakan Hukum juga sudah langsung ke lapangan untuk mengidentifikasi, kemudian mengambil langkah selanjutnya. Kriteria sumur baru itu setelah peraturan terakhir keluar? Betul, jadi ketika peraturan ini sudah dikeluarkan, kan kita mengeluarkannya beberapa bulan yang lalu, dalam tahap dari mulai permen keluar sampai ke depannya itu adalah sumur baru, artinya tidak boleh, itu ilegal dan akan ada penegakan hukum di sana. Karenanya juga kami mendorong untuk pemerintah daerah dalam hal ini kita mengapresiasi Pak Bupati, terima kasih proses inventarisasinya berjalan dengan cepat, sudah ada 4 ribuan tadi ya disampaikan sumur masyarakat yang sudah diinventaris. Cuman titip ini Pak Bub, semoga tidak ada yang nitip-nitip belakangan ini Pak Bupati ya, sumurnya seolah-olah sumur yang sudah lama sebelum permen, jangan sampai hal itu terjadi. Karena ini kita juga akan melakukan pengawasan yang cukup ketat, mana yang dikategorikan sumur masyarakat yang existing sudah lama, mana yang baru. Itu akan proses verifikasinya akan terus berjalan nantinya ke depannya. Silakan Pak Bub, bisa langsung dijawab untuk kemudian dapat mengawasi sumur-sumur yang sudah terinventarisasi tadi untuk tidak beroperasi sementara dan juga bagaimana mengawasi agar benar-benar tidak akan ada sumur baru yang dibor. Ya betul, jadi ini saya kira momentum hikmahnya adalah bagaimana kita menata soal sumur-sumur yang ada ini. Tentunya kami berharap nanti akan dapat pendapat dari Kementerian SDM maupun SKK Migas untuk kita bisa turun bersama terhadap usulan yang sekarang muncul ini. Jadi kita tentunya menunggu tim gabungan yang sudah dibentuk ini dari masing-masing tingkatan dari kabupaten. Kami berharap nanti unsur lingkungan ini juga diperhatikan dan juga unsur keselamatan yang terpenting karena kita tidak ingin akan jatuh korban lagi seperti kejadian kemarin itu. Jadi kita terima kasih ini dari Kementerian SDM. Semoga nanti ini menjadi momentum untuk kita bersama-sama berkoordinasi dengan pihak provinsi, dengan pusat untuk menata potensi yang ada ini. Ini sebenarnya tujuannya adalah mulia untuk bagaimana menggerakkan ekonomi di daerah dan juga kita menyumbang lifting juga. Jadi kalau dari potensi yang ada ini nanti hasilnya baik, tentunya ini punya kontribusi dalam rangka untuk menaikkan lifting dan untuk ekonomi yang ada di daerah. Tapi yang terpenting unsur keselamatan ini adalah hal yang utama untuk selalu menjadi pedoman kita. Baik, Pak Bupati, reaksi masyarakat betul, terkait. setuju Pak Bupati. Baik, Pak Bupati, reaksi masyarakat terhadap peraturan baru ini sebenarnya seperti apa? Tentunya Anda juga sudah berkeliling saat menginventarisasi sumur-sumur tersebut, Pak. Ya tanggapannya bagus bahwa selama ini kan sumur-sumur ini mereka beroperasi kan istilahnya tidak terbuka ya, istilahnya dengan adanya permen ini yang mereka sudah lakukan selama ini yang sumur-sumur masyarakat itu ketika bisa legal tentunya bisa disalurkan juga ke Pertamina karena selama ini ya karena ilegal mereka kan ke pasar-pasar gelap itu kan. Nah ini tentunya kalau nanti bisa ke K3S yang olah dan sebagainya ini kan menyumbang lifting kita juga. Jadi ini sebenarnya mulia yang mana tinggal nanti dari kejadian ini kita duduk bareng untuk merumuskan langkah-langkah yang sesuai aturan nanti seperti apa. Baik, Mbak Anggia. Boleh saya tambahkan? Silakan Mbak. Ya.
Benar-benar sekali Pak Bupati. Dalam artian kita membantu masyarakat untuk kita bisa berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Tentunya kita juga membantu di sini. Tapi yang paling penting unsur keselamatan bagi masyarakat yang jadi perhatian di sini. Selain tadi juga bisa menambah jadi tercatat ya jadi produksi minyak nasional untuk membantu meningkatkan lifting dan juga untuk meningkatkan penerimaan negara. Karena kalau kita berbicara potensi sumur masyarakat yang ada di seluruh wilayah di Indonesia, ini potensinya bisa sampai 20 sampai 30 ribu barel per hari. Jadi itu jumlah yang sangat signifikan untuk membantu peningkatan produksi. Kami juga ingin menyampaikan Mbak Saza di sini. Mungkin banyak yang belum paham nih setelah permen ini keluar, kemudian selanjutnya apa? Tindak lanjutnya seperti yang disampaikan tadi. Ini kan nanti pemerintah daerah melakukan inventarisasi, baik itu oleh gubernur, bupati, dan wali kota. Kemudian akan ada penetapan ini yang akan dilakukan verifikasi oleh tim gabungan. Setelah itu dievaluasi nih persyaratan semuanya oleh K3S dan kemudian diusulkan permohonan mengajukan persetujuan ke menteri melalui SKK atau BPMA. Nah, kemudian dari sinilah nantinya apakah akan disetujui atau ditolak. Itu ada keputusan finalnya nanti ada di Kementerian SDM. Tapi sekali lagi yang perlu kami sampaikan adalah note bahwa ini bukan untuk sumur baru dan untuk himbauan juga bagi masyarakat di luar sana yang selama ini mungkin melihat wah ini ada potensi minyak nih di daerahnya. Jangan coba main-main karena penegakan hukum akan dilakukan di sana. Baik, yang paling penting adalah keselamatan dan kesehatan masyarakat dan juga nantinya bisa ikut meningkatkan kesejahteraan mereka. Terima kasih Pak Arif Rohman, Bupati Blora dan juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia sore hari ini. Terima kasih Mbak Saja, Pak Bupati. Terima kasih Mbak.